Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya abang-abang. Betul, Bang. Kalau adik-adiknya gimana? Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dong. Luar biasa dong. Oke, luar biasa ya. Dan adik-adik di rumah, sekarang kita akan beribadah, persiapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita bersatu teduh adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri dulu yuk. Bangkit berdiri adik-adik semua. yuk. Tahu kan lagunya? Baca Alkitab dan doa tiap hari. Tahu dong ya? Tahu, dong ya? Bang. Oke. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi Ren, ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, dan adik-adik yang di rumah sebentar lagi akan menerima firman-Mu. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu dan berkati juga firman-Mu Bapa, agar tersampaikan kepada adik-adik kami, berkati hati dan adik-adik pikiran adik-adik kami di rumah, supaya bisa menerima firman-Mu dengan baik dan bisa melaksanakannya dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dan surga, ampunkan kami segala dosa kami, dosa guru-guru, dosa juga adik-adik kami di rumah, supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa untuk beribadah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang Abang minta adik-adik membuka Alkitabnya. Oke, Abang kasih waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Sudah Abang anggap adik-adik sudah bawa Alkitabnya seperti Abang ini. Dan semuanya buka Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ya adik-adik. Kisah Para Rasul itu di mana Bang? Ya, Kisah Para Rasul itu ada di perjanjian baru. Nah, sangat gampang. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Ayat 12. Jadi di lembaran pertama Kisah Para Rasul sudah kelihatannya ayatnya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan Abang yang akan membacakan bagi adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah semua menyimak ya. Abang bacakan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Ayat yang 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, yang hanya sepenjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, adik-adik. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Dan mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
dan Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14 adik-adik, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yohanes, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, luar biasa ya firman hari ini. Dan abang mau menceritakan dulu nih sebelumnya apa yang terjadi ketika rasul-rasul ini semua berkumpul di tiba di naik di Yerusalem dan naik ke ruang atas. Nah, apa sebelumnya yang terjadi apa sih bang? Makanya mereka berkumpul dan berdoa, bertekun dan berdoa bersama-sama. Nah, sebelumnya mereka sudah menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Dan apa sih janji Yesus ketika Yesus naik ke surga? Ya, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem. Ibarat kata ini adalah perintah Yesus, tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena Yesus akan menurunkan Roh Kudusnya bagi murid-muridnya sebelum murid-muridnya itu pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan Injil. Jadi setelah mereka melihat Yesus naik ke surga, adik-adik, mereka menantikan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, yaitu menantikan Roh Kudus bagi mereka sebagai roh penguat bagi mereka untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik di rumah, apa sih yang sebenarnya yang mereka lakukan ketika mereka memang menantikan janji Tuhan kepada mereka? Ya, adik-adik, benar adik-adik. Mereka ngapain? Iya, benar. Mereka bertekun dan berdoa. Dan adik-adik sayangan di rumah sama seperti adik-adik di rumah nih. Misalnya adik-adik sering sekali memang menantikan janji Tuhan akan kehidupan adik-adik. Misalnya adik-adik pengen sekali mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, mengerti akan pelajaran. Apalagi adik-adik sering menantikan janji Tuhan. Ya, janji keselamatan, janji akan diberikan Tuhan akan kesehatan, janji akan diberikan kepada adik-adik adalah dilindungi Tuhan. Dan adik-adik di rumah juga rindu akan bermain-main dengan teman-temannya, bisa berkumpul dengan teman-temannya. Tapi dalam masa pandemi ini jadi semua terhambat. Adik-adik gak bisa ketemu sama teman-temannya seperti yang dulu lagi. Jadi sebenarnya tapi Tuhan bang, kata Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita bisa beribadah lagi bang. Iya benar adik-adik, itu ada janji Tuhan untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dalam beribadah. Benar adik-adik. Tapi apa sih yang harus kita lakukan sebelum janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita adik-adik? Apa adik-adik tadi? Ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Apa yang adik-adik harus lakukan adalah bertekun. Nah, bertekun ini adik-adik, apa itu bertekun bang? Bertekun itu adalah adik-adik dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Berulang kali dilakukan. Nah, biasanya kita bertekun dalam hal-hal apa bang? Nah, misalnya ketika kita sudah tahu janji Tuhan, misalnya abang kasih satu contoh. Misalnya kita pengen dapat nilai yang baik di pelajaran mata sekolah, pelajaran di sekolah. Apa yang kita lakukan? Bertekunnya dalam bidang apa bang? Apa kita hanya bertekun hanya berdoa doang? Ya Tuhan, berikan aku nilai yang bagus. Apakah itu benar adik-adik? Iya, itu sebenarnya benar adik-adik. Tapi ketika doa tidak diiringi dengan usaha adik-adik, maka itu adalah sia-sia. Tuhan akan menjanjikan kepada kita ketika kita bekerja keras, kita akan mendapatkan upahnya juga. Sama seperti kerja keras kita yang kita lakukan juga adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau nilai yang baik, misalnya, jadi apa yang harus dilakukan adik-adik adalah belajar dan berdoa. Tentunya belajar itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Berulang kali belajar, sama juga berdoa.
berdoa berulang kali dengan teguh iman dalam berdoa. Jadi kita kalau berdoa itu hanya sekali doang, apakah itu bertekun adik-adik? Tekun berdoanya? Iya. Kita harus berulang kali berdoa, sama juga belajar. Kita harus belajar itu bukan hanya sekali bisa menangkap pelajarnya adik-adik, tapi belajar itu berulang kali. Kita ulang dengan sungguh-sungguh kita ulang supaya dapat apa yang akan diujiankan, apa yang akan diberikan guru kepada kita. Begitu adik-adik. Sama seperti misalnya kita menebang pohon. Apakah misalnya menebang pohon yang besar adik-adik? Bayangkan ada depan kita ada pohon yang besar banget di hutan. Nah, ketika kita datang ke hutan itu, kita lihat pohon itu, kita membawa alat untuk menebang pohon. Misalnya abang misalkan kampak misalnya. Nah, misalnya kita lihat situ, apakah hanya sekali menebas pohon itu bisa pohon itu rubuh adik-adik? Bisa nggak adik-adik rubuh pohon itu? Iya, benar sekali. Terkadang memang kalau misalnya pohonnya kecil bisa ya adik, tapi kalau misalnya besar adik-adik, kita harus berulang kali. Sama seperti bertekun juga, kita harus berulang kali dan yakin akan usaha kita. Kalau misalnya dibilang bertekun itu adalah kekuatan kita, bertekun adalah kita sering melakukannya, dan tenaga itu adalah doa adik-adik. Ketika kita menebas pohon itu dengan kapak, pasti kita membutuhkan tenaga, dan tenaga itu adalah doa. Dan ketika kapak itu adalah sebagai apa? Misalnya yang kita pelajari, mata pelajaran yang kita pelajari terus. Misalnya mata pelajaran matematika, kita sering belajar matematika, itu adalah kapak yang kita gunakan untuk menebang pohon itu tadi. Berarti selanjutnya adik-adik, berdoa adalah tenaga yang kita butuhkan dari Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk tenaga, untuk bisa kita selalu berkonsentrasi dan punya energi. Begitu adik-adik. Jadi pentingnya untuk bertekun itu adalah adik-adik, kita harus selalu melakukannya. Belajar selalu sering melakukannya, kemudian berdoa selalu melakukannya, berulang kali, juga membaca Alkitab, bertekun membaca Alkitab. Dari mana kita tahu firman Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu bagi kita adik-adik? Kita harus membaca Alkitab. Ya, sering membaca Alkitab, bertekun untuk mengerti. Apa yang kita lakukan adik-adik? Ya, sama seperti murid-murid Yesus lakukan adalah menanti dan berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus datang kepada kita adik-adik. Emang Roh Kudus datang ke anak-anak bang? Ke anak kelas 2 SD, kelas 1 SD? Iya. Roh Kudus tidak memandang manusia. Manusia mau kecil, mau sampai besar, Roh Kudus tetap ada. Nah, Roh Kudus itu kenapa sih bang harus ada Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dan mengerti firman Tuhan dan mengerti jalan Tuhan. Nah, menuntun kita, Roh Kudus itu adalah menuntun kita adik-adik untuk mengerti firman Tuhan. Jadi sekian itu adik-adik firman yang disaringkan abang. Semoga kita bertekun, sering baca Alkitab, bertekun juga berdoa, dan bertekun juga berusaha. Niscaya adik-adik dan percaya adik-adik, segala usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Oke adik-adik, sekian dari abang. Oke, sudah melihat cuplikan abang ya. Sekarang abang kasih tugas kepada adik-adik. Tugasnya sangat gampang, tapi kalau misalnya, jadi tugasnya itu menjelaskan kembali apa yang kalian dapat dari sharing abang, sharing firman Tuhan abang. Dan jangan terlalu banyak-banyak, singkat saja apa yang kalian dapat dan yang paling mengena dalam hidup kalian atau dalam aktivitas adik-adik ya. Itu aja, cuman dalam bentuk apa bang? Dalam bentuk video, jadi nggak usah ditulis, jadi dalam bentuk video. Jadi abang mau lihat kalian sejauh mana sih paham sama apa yang dibilang, yang di-sharingkan abang sama kalian. Oke adik-adik, itu aja ya. Oke bang, siap. Sekarang semua adik-adik bangkit, semua yuk bangkit yuk. Yuk, Bangkit. Sekarang abang mau berlagu, ngasih apa? Kita sama-sama mengangkat lagu, bernyanyi. Dengar ya panggil nama saya, tahu ya? Tahu dong bang. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Sambil mengumpulkan persembahan.
saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar apa nama saya? Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita adik di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, di mana kami Tuhan sudah selesai beribadah Tuhan di Horongnu. Kiranya Tuhan yang memberkati adik di rumah supaya adik-adik di rumah bisa menjaga kesehatannya sesuai dengan protokol yang ditetapkan pemerintah. Tuhan berkati juga orang tuanya Tuhan, di mana juga mencari kebutuhan adik-adik kami Tuhan. Berkati orang tuanya, berikan kesehatan, berikan rezeki Tuhan supaya Bapak mereka bisa Bapak memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga maupun kepada adik-adik kami. Tuhan berkati juga adik-adik kami Tuhan dalam aktivitasnya, baik dalam proses belajar mengajar, berikan mereka kepintaran, mengerti juga akan pelajaran yang diberikan oleh sekolahnya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati kesehatannya, berkati juga Bapak segala pekerjaan guru sekolah minggu Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami sempurnakan doa kami ini melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.